Sejumlah pemain Oriental Circus Indonesia atau OCI diketahui berasal dari panti asuhan di Kalijodo, Jakarta Utara. Pendiri OCI yang juga Komisaris Taman Safari Indonesia atau TSI, Tony Sumampau, mengatakan beberapa pemain OCI memang telah diasuh keluarganya sejak anak-anak. Anak-anak itu diambil orang tua Tony, Hadi Manansang, dari panti asuhan di Kalijodo sejak bayi. Orang tua itu suka menampung anak, jadi dari bayi entah anaknya siapa. Ternyata waktu saya tanya, ini anak dari mana? Katanya anak dari panti asuhan di daerah dekat Kalijodo. Kenapa diambil? Saya suka sumbang uang untuk panti asuhan, ungkap Tony. Tony menjelaskan anak-anak itu dibesarkan oleh keluarganya hingga berusia 6 hingga 7 tahun dan kemudian dilatih untuk menjadi pemain sirkus. Jadi dari bayi dibesarkan, usia 6 hingga 7 tahun baru dibawa ke sirkus untuk mulai dilatih, jelas Tony. Saat disinggung mengenai panti asuhan tempat orang tuanya mengambil anak-anak, Tony menyinggung soal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Ia mengatakan pada 1997 Komnas HAM melakukan investigasi dan diketahui lebih pasti asal panti asuhan beberapa anak tersebut. Waktu itu tim dari Komnas HAM yang menelusuri dan ternyata panti asuhannya memang ada di sekitar Kalijodo, ungkap dia. Sementara itu berdasarkan penelusuran tribunnews.com, hanya ada satu panti asuhan di Kalijodo. Panti asuhan itu adalah Panti Asuhan Hati Bangsa yang berlokasi di Jalan Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Panjaringan, Jakarta Utara. Namun seorang pengurus Panti Asuhan Hati Bangsa, Lina, menegaskan pihaknya tak memperlakukan sistem adopsi. Hal senada juga disampaikan Kepala Panti Asuhan Hati Bangsa, Mikas. Mikas mengungkapkan panti asuhan yang dipimpinnya berdiri sejak 2016. Sejak didirikan, kata Mikas, panti asuhan tidak ada sistem adopsi terlebih untuk dijadikan pemain sirkus. Mikas lantas menjelaskan sistem adopsi tidak boleh dilakukan oleh lembaga yang sudah terlegalisasi sebagai panti asuhan, sebab seharusnya panti asuhan memiliki visi dan misi untuk membangun masa depan. Anak-anak yang diasuh merupakan anak-anak terlantar imbas kondisi yatim piatu ataupun broken home atau keluarga tidak utuh. Anak-anak di Panti Asuhan Hati Bangsa menjalani pendidikan di beberapa sekolah di kawasan sekitar Panti Asuhan. 2 dari 36 anak yang diasuh kini sedang menjalani pendidikan kuliah di Universitas Trisakti dan Universitas Esa Unggul. Di tengah isu dugaan eksploitasi oleh pihak OCI terhadap pemain sirkusnya, Komnas HAM mengatakan pihaknya pernah mengungkap proses penyidikan atas dugaan pelanggaran di OCI. Penyidikan itu dilakukan pada 1997 atas dugaan pelanggaran HAM terhadap anak-anak yang menjadi pemain sirkus. Tetapi saat itu penyidikan kemudian dihentikan oleh Polri pada 1999. Komnas HAM mendapatkan informasi bahwa Direktorat Reserse Umum Polri menghentikan penyidikan tindak pidana menghilangkan asal-usul dan perbuatan tidak menyenangkan, ungkap Koordinator Subkomisi Penegak HAM Uli Parulian Sihombing. Namun meski sudah berjalan puluhan tahun, kasus dugaan eksploitasi di OCI ini belum diselesaikan secara tuntas. Karena itu Komnas HAM memberikan 2 rekomendasi. Pertama, Komnas HAM meminta agar kasus ini diselesaikan secara hukum atau tuntutan kompensasi untuk para mantan pemain OCI. Kedua, Komnas HAM meminta agar asal-usul para pemain sirkus OCI segera dijernihkan. Sementara itu, kuasa hukum pemain sirkus Oriental Circus Indonesia, Muhammad Soleh, mengungkap bahwa kliennya telah melayangkan tuntutan kepada Taman Safari. Tuntutan utama tersebut adalah desakan untuk membuka identitas asli dari 60 mantan pemain sirkus yang selama ini tidak mengetahui asal-usul mereka. 1. Buka asal-usul 60 mantan pemain sirkus ini, kata Soleh. Soleh menegaskan bahwa pembukaan identitas ini sangat penting bagi para mantan pemain sirkus OCI. Terlebih sejak kecil mereka hidup dengan tertutup dalam lingkungan sirkus sehingga mereka tak mengerti dari mana sebenarnya mereka berasal. Selain tuntutan pembukaan identitas, para mantan pemain sirkus OCI juga meminta pembentukan tim investigasi independen. Tim ini diharapkan dapat meneliti lokasi-lokasi taman safari di Indonesia termasuk di Cisarua, Bogor, Prigen, Jawa Timur, dan Gianyar, Bali. Menurut pengakuan para pemain sirkus, terdapat bunker dan rumah di bawah tanah di Taman Safari yang diklaim sebagai tempat tinggal mereka.
Rumahnya itu ada di bawah tanah tempat mereka tinggal. Disitulah tempat penyiksaan, tegas Soleh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.